Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyani Sugierti dari PGSD FKIP Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resume pekerti tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang sebelumnya telah dipaparkan oleh narasumber atau pemateri, yaitu Bapak Dr. Sihabudin Said MSI. Langsung saja. Nah, kali ini tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Yang kedua, peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Sebelum kita masuk ke pengembangan bahan ajar itu, kita terlebih dahulu harus paham mengenai definisi dari bahan ajar. Bahan ajar merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut National Center for Competency Based Training tahun 2007, bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen, guru, atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa jenis bahan ajar menurut ahli. Saya paparkan di sini itu dari dua ahli. Yang pertama yaitu dari Ellington dan Rest tahun 1997. Bahan ajar terdiri dari bahan ajar cetak dan duplikatnya. Misalnya itu ada handout, kemudian ada lembar kerja peserta didik, kemudian ada bahan belajar mandiri, kemudian ada bahan untuk belajar kelompok. Yang kedua, ada bahan ajar display yang tidak diproyeksikan. Misalnya ada flip chart, kemudian ada poster, ada model, dan ada foto. Bahan ajar selanjutnya yaitu jenis bahan ajar display diam yang diproyeksikan. Misalkan ada slide dan film strip. Bahan ajar yang keempat berupa bahan ajar audio. Misalnya ada audio disc, kemudian ada audio tape, dan siaran radio. Bahan ajar yang kelima yaitu bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam. Misalnya program slide suara, kemudian ada program film strip bersuara, ada tape model dan tape realita. Bahan ajar yang keenam yaitu bahan ajar video, misalnya siaran televisi dan rekaman video tape. Bahan ajar yang terakhir menurut Ellington dan Rest yaitu ada computer assisted instruction dan ada computer based tutorial. Selanjutnya ada jenis bahan ajar menurut Roundtree 1994. Ada 4 jenis bahan ajar. Yang pertama itu ada bahan ajar berbasis cetak, termasuk di dalamnya buku, pamflet, kemudian panduan belajar peserta didik, ada bahan tutorial, kemudian ada buku kerja peserta didik, ada peta, ada chart, kemudian ada foto, ada majalah, dan ada koran. Bahan ajar yang selanjutnya itu bahan ajar yang berbasis teknologi, seperti ada audio kaset, ada siaran radio, ada slide, kemudian ada film strip, ada film, ada video kaset, ada siaran televisi, video interaktif, komputer based tutorial, dan multimedia. Bahan ajar yang ketiga yaitu
yaitu bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, seperti ada kit sains, kit matematika, kit IPS, kemudian lembar observasi, lembar wawancara, dan sebagainya. Bahan ajar yang terakhir yaitu bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. Seperti contohnya, bahan ajar yang sering kita gunakan untuk pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh, misalnya ada telepon dan video conference. Nah, dari kedua ahli tadi, maka dapat disimpulkan terdapat dua jenis bahan ajar, yaitu yang pertama jenis bahan ajar cetak. Misalnya ada buku, modul, kemudian ada handout, dan ada lembar kerja. Jenis yang kedua yaitu bahan ajar non-cetak. Contohnya, ada bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana. Kemudian ada bahan ajar diam dan display, ada video, ada audio, dan ada OHT. Nah, di sini fungsi bahan ajar ada 3. Yang pertama itu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, di sini peserta didik bersifat pasif. Yang kedua ada sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu bahan pembelajaran individual. Ada 3 fungsi. Yang pertama itu sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Yang ketiga sebagai penunjang media individual lainnya. Kemudian fungsi bahan ajar yang terakhir yaitu dalam pembelajaran kelompok memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, kemudian informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok itu sendiri. Fungsi yang kedua, sebagai bahan pendukung bahan belajar utama. Nah, di sini terdapat 5 karakteristik bahan ajar. Yang pertama itu ada self-instructional. Merupakan bahan ajar yang dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan dirinya sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian, bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Yang ketiga itu bahan ajar yang berkaitan dengan self-instruction, yaitu bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Itu makna dari self-instructional. Yang kedua itu karakteristik dari self-contained. Bahan ajar harus memuat seluruh bagian-bagian dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu stand-alone, memiliki makna bahwa bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. Kemudian ada karakteristik adaptif, memiliki makna bahwa bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, yang terakhir yaitu user friendly, maksudnya
Bahan ajar ini selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik mendapatkan informasi dengan sejelas-jelasnya. Kemudian, dalam penyusunan teknik bahan ajar cetak, ada beberapa yang harus yang pertama itu ada judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian di sini ada 6 kriterianya. Menyusun bahan ajar cetak itu terdiri dari 6 kriteria. Yang pertama itu susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik, kemudian bahasa yang mudah, kemudian ada mampu menguji pemahaman, yang keempat adanya stimulan, bisa berupa gambar, bisa berupa ilustrasi dan sebagainya. Kemudian ada nyaman untuk dibaca dan sajanya terstruktur. Kemudian materi instruksional. Nah, tujuan pengembangan bahan ajar bisa kita lihat. Yang pertama itu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Yang keempat, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Di sini juga terdapat prinsip pengembangan bahan ajar. Ada prinsip relevansi berkaitan dengan kesesuaian. Kemudian ada prinsip konsistensi berkaitan dengan keajekan. Kemudian ada prinsip yang ketiga yaitu adekuasi berkaitan dengan kecukupan. Next. Nah, di sini langkah-langkah dalam memilih bahan ajar. Ada 4 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi. Tahap yang terakhir dalam proses pemilihan bahan ajar itu yaitu memilih sumber belajar, memilih sumber bahan ajarnya. Nah, di sini juga ada cakupan isi mengenai bahan ajar. Ada 3 domain terkait cakupan. Yang pertama itu domain kognitif atau pengetahuan, kemudian ada psikomotor atau keterampilan, dan afektif atau nilai atau sikap. Kemudian lanjut saja. Ruang lingkup bahan ajar. Ruang lingkup bahan ajar harus memiliki 2 kriteria. Yang pertama itu keluasan, yang kedua kedalaman. Keluasan memiliki makna menggambarkan berapa banyak materi atau konten yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu kedalaman, berkaitan dengan seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Nah, di sini juga kita akan memaparkan mengenai urutan bahan ajar. Yang pertama itu bahan ajar berdasarkan pendekatan prosedural, menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Kemudian ada yang berdasarkan dari pendekatan hierarkis, menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit, kemudian dari yang sederhana ke yang kompleks. Nah, dalam pengembangan bahan ajar, sejatinya itu harus merujuk pada konsep atau model pengembangan. Yang saya contohkan di sini yaitu model pengembangan dari Dick and Carey, yaitu model pengembangan ADDIE.
analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Oke, nah tahap yang pertama yaitu tahap analisis. Di sini kegiatan yang dilakukan yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah dan penjabarannya. Kemudian nanti dianalisis kebutuhan belajar mahasiswa serta menganalisis pembelajarannya. Setelah dilakukan analisis dan identifikasi dari kegiatan yang tadi, maka tahap selanjutnya itu melaksanakan perancangan atau desain. Nah, desainnya itu membuat atau merumuskan kinerja hasil belajar mahasiswa, indikatornya, dan kriteria penilaiannya. Serta dalam perancangan atau desain ini mengembangkan instrumen penilaian juga. Nah, kemudian setelah siap mulai dari hasil yang ada di desain ya, kemudian menjadi draft atau prototipe yang pertama yang akan dikembangkan. Nah, pada tahap pengembangan atau development di sini ada kegiatan yang pertama itu mengembangkan bentuk metode atau metode dan strategi pembelajaran serta menyusun RPP. Kemudian mengembangkan dan menyusun materi pembelajaran. Nah, dalam tahap development atau tahap pengembangan ini yang kita sudah hasilkan pada prototipe yang pertama itu akan diuji kevalidannya oleh ahli, baik dari ahli media, ahli bahan ajar, dan ahli kontennya. Nah, misalkan hasilnya itu dari ahli revisi kecil, maka bisa dilakukan uji coba terbatas. Kalau hasilnya itu revisi besar, maka dilakukan pengulangan sehingga membentuk sebuah siklus dan akhirnya mendapat draft final, prototipe final. Langkah selanjutnya itu ke bagian implementasi dari bahan ajar yang tadi. Dalam tahap implementasi juga mengembangkan dan menyusun evaluasi formatif pembelajaran. Kemudian tahap ini juga bisa dilakukan validasi terkait evaluasi formatif. Kemudian validasinya sama seperti membuat siklus pada tahap yang selanjutnya, yang sebelumnya. Kemudian tahap akhir itu merancang dan menyusun evaluasi sumatif. Nah, ini contoh dari desain pembelajaran dari model ADI. Nah, kemudian ada beberapa kelayakan bahan ajar. Yang pertama itu ada kelayakan isi, yang kedua kelayakan kebahasaan, yang ketiga kelayakan penyajian, keempat kegrafikan, dan kelima adanya variabel dalam evaluasi. Nah, di sini ada contoh mengenai lembar penilaian bahan ajar. Contohnya di sini itu bahan ajar cetak. Di sini ada variabel, kemudian ada indikator, dan bagaimana hasil dari evaluasinya. Yang kedua itu contoh untuk evaluasi media cetak. Contohnya buku cetak. Yang terakhir ada evaluasi untuk media cetak berupa foto, gambar, poster, dan kartun. Di sini sudah ada ketentuan-ketentuannya dan misalkan di sini ada ratingnya, ada tinggi, sedang, rendah, dan komentar dari ahli. Mungkin ini saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah.
Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.